Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita tiba pembacaan dari Kejadian pasal 14. Dan kita melihat ada satu peperangan di sana, dan yaitu Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Rupanya waktu ada peperangan itu Lot ikut tertawan ya. Dan mendengar itu Abraham bertindak ya, menolong keponakannya ini. Kita lihat firman Tuhan Kejadian 14. Saya membaca ayat 12, Bapak Ibu membaca ayat 13 dan seterusnya. Kejadian pasal 14 ayat 13. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon Takbartin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damaskus. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. 17. Setelah kembali dari mengalahkan kedua lama dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom yang sang dia ke lembah Shalem dan raja. Melkisedek Raja Salom membawa roti dan anggur, ya seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, berkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Katalah Raja Sodom itu pada Abram, berikanlah padaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, ya Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tangkas tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. bersama-sama. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat hati orang tua ya, paman ya, ketika dia mengetahui bahwa Lot juga tertawan oleh Raja Kedorlaomer bersama timnya. Abram tidak tinggal diam ya. Dia dengar berita bahwa Raja Sodom dikalahkan, dan juga karena di Sodom ada Lot keponakan, ternyata Lot juga ditawan bersama harta-hartanya dibawa. Nah, ketika Abram mendengar, ayat 14, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya itu tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan ya. Ketika Abram mendengar, nah ini hati orang tua, hati bapak ya, ini mendengar bahwa keponakannya ikut tertawan,
ya harta-harta dari keponakan diangkut, maka Abraham tidak tinggal diam. Dia segera bergegas untuk menolong keponakannya. Ya, dia tidak membiarkan ya, saudaranya atau keponakannya ini mengalami penderitaan karena ditawan oleh musuh. Dan terbukti setelah mereka mengejar, dan ternyata Abram bersama dengan orang-orang yang ada bersama dengan dia, yaitu orang-orang yang lahir di rumahnya, dengan kata lain pekerja-pekerjanya, dan semua mereka terlatih dikatakan. Nah, mampu mengalami kemenangan, mampu memberikan kemenangan, dan Lot kemudian ya dikembalikan bersama hartanya kembali ke Sodom dan Gomora. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita pelajaran pertama kalau kita lihat bagian ini adalah hati untuk peduli kepada saudara atau keluarga ketika mendengar ada berita yang kurang baik ya, atau ada kesusahan, ada penderitaan yang dialami oleh keluarga kita, saudara-saudara kita tidak boleh berdiam diri ya. Jadi kita perlu membantu mereka, perlu bergerak untuk menolong. Apa yang bisa kita buat? Mestinya kita harus lakukan sesuatu buat saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan. Jangan kita mau berada di zona nyaman sendiri. Nah, sebenarnya Abraham bisa saja membiarkan keponakannya itu. Ya, bisa saja dia berkata, kita nggak usah cari gara-gara lah dengan raja-raja di timur itu, biarin aja. Ya memang udah nasibnya Lot begitu, dia sendiri yang pilih daerah itu. Ya bisa saja Abram berkata seperti itu, tetapi Abram tidak lakukan. Hatinya bergejolak ya, tidak bisa tenang mendengar bahwa Lot keponakannya tertawan juga, maka dia bersegera untuk menolong, dan mereka mengalami kemenangan. Ya, Abraham mengalami kemenangan. Di ayat 16 berkata, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi semua harta dan juga pembantu-pembantu atau budak-budak daripada Lot dikembalikan ya. Pekerja-pekerja Lot kembali semua. Nah, yang kedua, kalau kita lihat setelah ya Abram pulang mengalahkan raja dan tim daripada Kedorlaomer, ya dia disambut oleh Raja Sodom. Ya, kemudian Raja Sodom mau mencoba memberi upeti juga, memberi berkat atau memberi ucapan syukur barangkali seperti itu, tetapi Abram tidak menerima. Menarik ya, supaya nanti jangan Raja Sodom berkata bahwa Abram ya diberkati karena mengambil punya daripada Raja Sodom, atau ya dia nanti kaya oleh karena perbuatan orang lain atau oleh karena Raja Sodom. Jadi di sini dia menjaga hati ya, dia tidak mau mengambil kesempatan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya bisa saja sebenarnya dia mau ambil harta-harta yang ada di sana, tapi dia tidak lakukan ya. Waktu ditawarkan bahwa ya harta-harta boleh diambil, Abram tidak merespon dengan cepat, tidak berkata, oh ya mumpung ada kesempatan saya ambil, tidak. Nah, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Wah, ini menarik ya, menjaga ya integritas. Ini Abram luar biasa. Ya, jadi Abram tetap mempertahankan pendiriannya atau apa yang terjadi di dalam hidupnya, berkat-berkat apa yang dia terima itu dari Tuhan. Ya, jadi dia hanya mengambil
miliknya, kepunyaannya. Dia tidak mau mengambil kepunyaan daripada Raja Sodom. Nah, ini yang menarik bagi kita ya. Kadang-kadang kita melihat begini, yang terjadi ini masalah berkat. Seringkali kita sulit untuk menolak ya kalau ada pemberian-pemberian seperti itu. Ya, seringkali sangat senang kalau ada tawaran seperti itu ya. Wah, mumpung ada tawaran ya minta saja, ambil saja. Nah, untuk memperkaya diri sendiri ya. Nah, tidak asing lah kalau kita lihat di negeri kita ini ya. Korupsi misalnya, gajinya sudah besar tapi kemudian ada orang yang suap ya, pejabat yang punya otoritas di situ mau aja dia menerima suap itu ya. Nah, itu dia tidak punya integritas, orang seperti itu, dan dia hanya mau memperkaya diri sendiri ya. Semestinya haruslah seperti Abram. Oh tidak, nanti kalau saya kaya kau bilang karena kamu, nggak bisa ya. Jadi ini yang menarik. Yang kedua, kita perlu belajar bahwa kita harus menjaga integritas diri kita ya. Jangan mudah disuap ya, jangan terlalu gampang kita merasa oh ini berkat dari Tuhan. Tapi pikirkan dulu ya, ke depan jangan sampai gara-gara orang memberi sesuatu kepada saya kemudian dia nanti akan merasa hebat semena-mena kepada saya. Itu tidak boleh. Atau dia akan berkata satu kelak, oh kamu bisa jadi begitu, bisa kaya karena saya yang memberikan. Oh tidak. Tetapi yang benar adalah karena Tuhan. Nah, karena Tuhan yang memberkati baik peperangan itu, baik kehidupan Abraham, dan yang dilakukan adalah menyembah Tuhan dan memberikan ya yang terbaik bagi Tuhan. Perhatikan yang ketiga, kita melihat ayat 18. Melkisedek Raja Salem, ya raja kebenaran, ya raja ya Salem itu sering saya juga disebut raja di Yerusalem ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Melkisedek ini memberkati Abraham. Katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, artinya Abraham ya tahu bahwa dia menang karena Tuhan. Makanya dikatakan oleh Melkisedek tadi, Raja Salem, raja kebenaran itu, diberkatilah engkau ya oleh Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi keberhasilan dari Abraham adalah karena Tuhan. Itu sebabnya dia memuliakan Tuhan ya, dan berkat-berkat yang dia dapatkan dari Tuhan. Maka 1/10 dari berkat yang dia dapatkan diberikan kepada Tuhan ya, melalui Melkisedek. Melkisedek datang menghampiri dia, dan dikatakan lalu Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, dari hasil rampasan itu, dari hasil kemenangan itu. Dengan kata lain, dari berkat-berkat yang dia terima, 1/10 diberikan kepada Melkisedek, raja kebenaran, Raja Salem ini. Nah, menarik adalah Abraham mengerti, menerima kenyataan bahwa dia menang oleh karena Tuhan. Nah, ini perlu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang orang merasa kalau dia menang, dia hebat, dia lupa sama Tuhan. Dia berpikir ini karena saya sudah lakukan ini, saya sudah buat ini dan buat itu dan berhasil. Itu kan karena saya. Kalau saya tidak lakukan kan tidak mungkin saya berhasil. Nah, dia lupa keberhasilan itu karena Tuhan yang buat. Nah, tapi banyak orang lupa hal itu dan tidak mengucap syukur. Nah, seseorang yang tidak melihat bahwa dia berhasil, dia lakukan segala sesuatu dan dia tidak melihat ada campur tangan Tuhan di situ, maka orang itu biasanya menyombongkan diri dan tidak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, tapi kalau menyadari, wah ini saya dapat berkat nih, wah saya dapat berkat 10 ini, dan 1 ini bukan bagian saya, ini harus saya persembahkan kembali kepada Tuhan, harus saya kembalikan milik Allah. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itu karena menyadari berkat-berkat yang kita terima kan dari Tuhan.
Ya, ini yang dilakukan oleh Abraham. Ya, menarik ya. Dan Melkisedek itu memberkati Abraham. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ya. Pelajaran yang ketiga pada pagi hari ini kita lihat, ketika kita menerima berkat-berkat Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Pekerjaan kita bagus, kesehatan kita bagus, rezeki terus mengalir. Jangan lupa, itu perbuatan Tuhan. Jadi berkat yang kita terima dari Tuhan, jangan kita lupa kepada Tuhan. Jangan kita lantas asik dengan berkat itu dan tidak asik dengan Tuhan. Jadi berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, ya layaklah kita mengembalikan 10/10, ya, dan penuh dengan ucapan syukur. Kita memuliakan Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita, atas kemenangan yang kita alami, ya, atas perbuatan-perbuatan Allah. Jadi Tuhan selalu menyertai kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Untuk itu jangan lupa kepada Tuhan. Amin. Coba katakan kiri kananmu, jangan lupa kepada Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Ya, kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita menjaga integritas diri kita sebagai orang percaya. Biarlah berkat-berkat yang kita terima kita pastikan daripada Tuhan. Dan kita juga harus memiliki hati seperti Abraham, tidak tinggal diam ketika melihat saudaranya, keluarga atau ponakannya mengalami penderitaan, kesusahan, tetapi dia memberikan perhatian, dia memberikan pertolongan, dia memberikan bantuan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita untuk terus hiduplah sesuai dengan firman Allah. Kita mau terus memuliakan Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau naikkan doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.